Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan ketua beserta anggota pimpinan wilayah Muhammadiyah Riau, ada ramai yang hadir, ketua Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Riau Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Nazir beserta anggota BPH yang lain, Rektor Universitas Riau, dalam hal ini diwakili Rektor 3 Profesor Dr. Hermandra MA. Insya Allah siapa yang sering mewakili rektor akan jadi rektor juga suatu saat nanti. Tapi tidak berlaku untuk saya. Saya semalam mewakili gubernur menerima anugerah Adinata Syariah. Dari 10 perlombaan kita Riau dapat 2. Tapi walaupun menggantikan gubernur, mustahil menjadi gubernur. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau yang hadir, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau yang diwakili oleh Koordinator Widyaswara Dinas Pendidikan Riau, Ketua ID Wilayah Riau Dr. Marhan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru Dr. Fira, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Ketua ID Pekanbaru Bapak Dr. Tubagus Odi, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad Provinsi Riau, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi Ansya, Kepala Rumah Sakit Bayangkara, Kepala Klinik Nusa 5 yang banyak membantu kita, Wakil-wakil Rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau, Dekan Fakultas Kedokteran yang tadi sudah mengambil semua yang akan saya sampaikan dengan segenap wakil dan sivitas akademika, tokoh pendidikan masyarakat dan perserikatan Provinsi Riau yang berkesempatan hadir, ada Ayahanda Taswin Yakub, ada rekan akrab saya Profesor Mubarak, gitu. Dekan Fakultas PLT, Direktur Pasar Sarjana di lingkungan Universitas Muhammadiyah Riau, Direktorat, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Kepala Kantor, Direktur BUMK, beserta segenap staf, khususnya klinik Universitas Muhammadiyah Riau. Para tamu yang hadir, yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Fakultas Kedokteran UMRI, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Kalau milad yang pertama saja saya harus membaca 22 nama jabatan, yang ke-10 nanti saya tidak tahu berapa pula yang akan disebut itu. Tadi pagi subuh menjelang berangkat dari Cengkareng Soekarno-Hatta Airport ke Pekanbaru, saya sempat membaca satu jurnal yang disebut dengan Matrix Journal yang terbit di Philadelphia, Amerika Serikat. Ada satu jurnal, satu artikel yang sangat bagus dalam jurnal itu, yang ditulis oleh Profesor Santos Cherian. Judulnya
Top 10 Challenge Facing Medical Education Department in 2024. Dalam artikel itu, Profesor Santos menceritakan ada 10 yang itu menjadi tantangan yang luar biasa bagi kehidupan dunia pendidikan di masa yang akan datang. Masalah akreditasi tadi sudah dibicarakan oleh Pak Dekan, tapi ada 2 menurut saya yang memang harus kita persiapkan secara sungguh-sungguh. Yang pertama, interprofessional education. Ternyata modern medicine itu tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Di Amerika sendiri, dunia yang sangat modern, ternyata sudah ada kombinasi yang dilakukan oleh dunia kedokteran. Di samping menggunakan obat-obat modern, juga menggabungkannya dengan obat-obat tradisional dari dunia timur. Contoh yang paling sederhana, di dunia modern, kalau saraf-saraf itu sudah mati akibat diabetes, jalan satu-satunya amputasi. Tapi penemuan di Amerika, justru amputasi itu adalah jalan terakhir. Saraf-saraf itu bisa dicoba dihidupkan dengan terapi lintah. Ternyata air ludah lintah itu punya peran yang luar biasa untuk menghidupkan kembali sel-sel saraf yang sudah mati. Di Inggris, untuk penyakit-penyakit yang ada kaitan dengan radang, ternyata tidak cocok lintah. Mereka menggunakan B, yaitu yang kita kenal dengan terapi lebah. Ternyata kalau untuk darah itu bagus lintah, tapi kalau untuk sendi itu cocoknya adalah lebah. Di Amerika, dulu akupuntur itu dianggap sesuatu yang tidak rasional. Tapi sekarang sudah ada departemen akupuntur di berbagai universitas yang ada di belahan dunia barat. Bahkan pengobatan akupuntur itu menjadi salah satu pengobatan alternatif. Seperti mana juga pengobatan bekam itu sudah masuk ke dalam sistem pengobatan modern. Oleh sebab itu, interprofessional education ini harus menjadi perhatian kita di UMRI. Saya ingat itu ketika UIN di zaman Pak Nazir mau membuat fakultas kedokteran. Saya terlibat menjadi orang yang akan merumuskan filosofi kedokterannya bersama kemenakan beliau almarhumah Muhmidah Yeli, ya. Kemudian ada Profesor Tantan, tadi mana sekarang saya pun tidak tahu lagi, gitu. Merumuskan itu. Maka pada waktu itu keistimewaan UIN adalah mengusung yang disebut dengan holistic medicine. Bagaimana pendidikan kedokteran itu dilihat dari aspek yang utuh atau kita kenal dengan holistik. Yang kedua yang diungkapkan oleh Profesor Santos adalah yang tidak kalah pentingnya adalah mental health and well-being of students. Ya. Jadi orang-orang yang menjadi pelaku-pelaku di dunia kesehatan itu harus memiliki kesehatan mental yang bagus. Saya lihat apa yang ditulis oleh Profesor Santos itu diperinci lagi dengan satu jurnal yang sangat bagus, yang juga baru pagi tadi saya baca, Jambura Medical and Health Science Journal. Di situ dikatakannya ada satu
artikel yang ditulis oleh seorang profesor di sana. Judulnya cukup luar biasa, Challenge of Medical Students in the Society 5.0. Ternyata di belahan dunia barat orang sudah berbicara bagaimana anak-anak fakultas kedokteran menghadapi dunia 5.0 itu. Di situ ada 4 yang mesti ditawarkannya. Yang pertama, anak-anak kita harus terbiasa diperkenalkan dengan new skills. Apa namanya? Kepakaran baru, ya. Keahlian baru, sehingga mereka tidak terpuruk dengan keahlian yang lama. Yang kedua, kepada Pak Dekan dan Wakil Dekan, perlu ada improvisasi di bidang literasi, ya. Ilmu pengetahuan kedokteran itu setiap saat berubah. Kalau buku-buku yang kita baca, buku-buku peninggalan lama, maka kita akan menjadi dokter yang hidup di masa lalu, tidak punya tempat di masa depan. Yang ketiga, kata beliau dalam The Challenge itu, anak-anak fakultas kedokteran harus diperkenalkan dengan teknologi perobatan yang serba canggih. Saya pernah menceritakan, ada salah seorang profesor kita di Muhammadiyah yang menjadi ketua asosiasi dokter mata se-Indonesia, Profesor Budu, ya. Anak istrinya kena penyakit jantung, di mana-mana pergi harus operasi torak. Dia menghubungi saya bawa ke seorang profesor di Malaysia. Ketika dilihat data-datanya, profesor tadi bilang ini tidak perlu torak. Kita sudah punya teknologi baru, cukup membor 3 tempat di dada, 1 dimasukkan kamera, 2 dimasukkan alat. Kalau torak itu paling tidak dia harus istirahat 15 hari. Tapi dengan teknologi modern sekarang, kita bikin pagi, sore dia sudah bisa pulang dan melakukan aktivitas seperti biasa. Begitulah kemajuan teknologi perobatan ke depan yang mau tidak mau harus kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Tapi yang membuat saya terkejut adalah yang keempat, anak-anak harus diperkenalkan dengan humanity and spirituality. Jadi ternyata di barat saja peran agama itu sangat penting dititipkan dan diasah di dalam jiwa dan diri anak-anak kita, sehingga dia menjadi dokter-dokter yang memiliki paham keagamaan yang bagus, bukan sekedar paham tapi mengamalkan ajaran agamanya secara benar. Kenapa demikian? Karena yang menciptakan tubuh manusia ini adalah Allah. Yang menciptakan berbagai macam penyakit juga Allah. Di samping itu, Allah jugalah yang menciptakan obat dari semua penyakit itu. Maka dokter yang baik adalah dokter yang di samping memiliki keilmuan yang mumpuni, tapi dia juga memiliki spiritualitas yang tinggi. Semakin dekat kita kepada Allah, maka allamal insan malam ya'lam, akan semakin banyak clue-clue ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki orang, tapi kita miliki. Insya Allah, kalau yang 4 ini dihidup tumbuhkan di Fakultas Kedokteran UMRI, maka Fakultas Kedokteran UMRI memang pasti berbeda dengan fakultas kedokteran yang lain. Kita memang harus berbeda, sebab keperbedaan itulah menunjukkan distingsi kita, sehingga nanti 5 tahun ke depan kalau orang mencari sesuatu, itu dicarinya di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Riau. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 1 tahun Fakultas Kedokteran ini menjadi bara untuk menjadi api yang membakar belantika ilmu pengetahuan kedokteran di masa yang akan datang. Dan 1 tahun Fakultas Kedokteran ini hampir bersamaan dengan 17 tahun Universitas Muhammadiyah Riau, yang akan kita peringati puncaknya
pada tanggal 27 dan 28 Juni yang akan datang. Insya Allah Pak Haidar datang, beberapa orang menteri juga hadir bersama-sama kita untuk mendengarkan seminar internasional dan sarasehan di sore hari tanggal 27-nya, malam hari tanggal 27-nya, untuk mengakrabkan Universitas Muhammadiyah Riau dengan perserikatan. Tanggal 27 itu kita adakan pertandingan catur dan pingpong antar PCM se-Provinsi Riau. Dan yang paling hebat lagi, tanggal 27 itu untuk pimpinan cabang Aisyah se-Provinsi Riau kita adakan lomba masak nasi goreng. Dan yang akan menjadi jurinya itu chef yang luar biasa, Profesor Nazir Karim. Jadi kita sama-sama menghadirinya, insya Allah bagi kita semua, khususnya orang tua dari Fakultas Kedokteran, akan kita undang secara khusus. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.